Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama TR Taufik. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK TPS bagian pengetahuan kuantitatif dengan kupas tuntas kitab numerik dari ACO bab ketiga, yaitu teori bilangan. Oke, di sini kita akan membahas untuk part kedua. Oh iya, di part pertama saya salah bilang kalau bab 3 ada 15 soal, ternyata bab 3 itu ada 20 soal, sehingga nanti kita akan membuat menjadi 4 part, dimana setiap partnya 5 soal. Nah, melanjutkan part 1 berarti part 2 ini membahas soal nomor 6 sampai 10. Oke, seperti sebelumnya silahkan ketika soal muncul Anda coba pause dan coba selama 105 detik per soal. Ya, silahkan Anda coba sendiri. Oke, mari kita bahas. Di sini P dan Q adalah bilangan bulat positif. P dan Q adalah bilangan bulat positif dengan P per Q 1,15. Nah, sebenarnya ini mudah kan? Kita tinggal buat P per Q sama dengan 1,15 itu kita buat pecahan. Gimana tuh? Nah, kalau koma dua angka belakang koma kan berarti ini pasti dibagi 100 ya. Berarti bisa kita buat bagi 100 ya. Misal 115 per 100. Ya kan? Karena ya kalau kita hitung ini sama aja 1,15. Nah, tapi di sini P-nya tuh 115 kan, ini nilai P yang mungkin adalah yang mana gitu. Tapi di sini P 115, di sini nggak ada. Nah, coba kita sederhanakan. Kita bagi 5, kita bagi 5. Coba ini bagi 5. Ini bagi 5 jadi 23 per ini bagi 5 20. Nah, kemudian di sini berarti P-nya adalah 23. Berarti ada jawabannya, yaitu yang E. Oke, paham ya? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 7. Ya, silahkan Anda coba. Oke, mari kita bahas. Di sini N adalah bilangan positif, mana yang akan memberikan sisa bagi 3 ketika dibagi oleh 4, 5, dan 6. Nah, mungkin di sini ini tuh maksudnya N adalah bilangan bulat ya. Nah, di sini kalau N bilangan bulat sebenarnya kita bisa hitung ini pakai modulo. Nah, apa tuh modulo? Sini, ini adalah bentuk umum dari keterbagian yang sudah kita bahas di part 1 ya kan. M sama dengan P kali K ditambah R, dimana M itu bilangan yang dibagi, P itu pembagi, K itu hasil, R itu sisa ya kan. Nah, sebenarnya kalau kita pakai modulo itu kita cuma memperhatikan M, P sama R nya, yaitu kita bisa tulis M kongruen R modulo P. Nah, maksudnya tuh apa? Maksudnya gini, M ketika dibagi P itu sisanya R. Nah, jadi supaya mungkin ini akan mudah jika untuk kita menemukan sisa keterbagian, karena di sini kita langsung aja nulis M modulo P gitu. Jadi kita nggak perlu tahu hasilnya berapa, nggak usah. Ya kita tulisnya gini, M kongruen R modulo P. Nah, kemudian gimana tuh maksudnya? Ya misal ya. Oke, kita misal yang 12N plus 3, 12N plus 3 kita coba bagi 4. Bagi 4 itu berarti modulo 4 itu sisanya berapa? Nah, kalau ada penjumlahan sebenarnya kita bisa nyari sisa ini ditambah sisa ini. Oke, jadi kalau ada A plus B itu kongruen modulo P. Nah, sebenarnya kita tinggal lihat A dibagi P itu sisanya berapa. Misal sisanya R. Terus B dibagi P sisa berapa. Misal sisanya B bagi P sisanya T gitu. Nah, jadi kita hitung aja sisa ini ditambah sisa ini. Sisa A sama sisa B. Boleh. Nah, kalau di sini ini kan 12N. 12N itu kan kalau dibagi 4 habis ya. Karena 12 ketika dibagi 4 itu habis. Nah, kalau habis dibagi itu tulisnya 0.
0 mod 4. Jadi karena 12 habis dibagi 4, jadi kan sisanya 0, jadi ya 0 tulisnya. Nah di sini kita nulis 0 ditambah 3, ketika dibagi 4 itu sisanya berapa? 3. Nah jadi 0 tambah 3 itu 3, berarti yang A ini ketika dibagi 3, ketika dibagi 4 sisanya adalah 3, berarti benar kan kalau yang dibagi 4. Nah kemudian kalau yang dibagi 5 gimana? 12n ditambah 3 kongruen modulo 5. Nah sebenarnya kalau ini kan perkalian ya, 12 dikali n. Nah sebenarnya kalau kita tahu A dikali B itu kongruen P itu hasilnya berapa, sebenarnya kita bisa buat A, kan kita tahu tadi kita misalkan A itu sisanya R. Nah sebenarnya ini bisa kita buat sisanya A R, sisanya B T itu juga bisa, atau kita tulis R B nya tetap juga bisa, atau A nya tetap B nya jadi sisanya itu T juga bisa. Nah di sini karena ini 12n, berarti sisanya 12 dibagi 5 berapa? 2 kan, terus n nya tetap, terus 3 dibagi 5 sisanya tetap 3. Nah jadi ini 12n plus 3 kongruen sama 2n plus 3 modulo 5. Nah di sini apakah sisanya selalu 3? Nah coba aja kalau n sama dengan 1, 2 ditambah 3 malah jadi 5 modulo 5. Oke ini n sama dengan 1 ya misal. Nah ini 5 kan 2 ditambah 3 5 modulo 5. Nah 5 modulo 5 itu adalah 0 ya kan, berarti sisanya adalah 0. Berarti salah dong, karena yang diminta adalah sisa baginya 3 ketika dibagi 5. Jadi yang A salah. Nah sebenarnya kalau Anda cek satu ini sampai E gitu boleh-boleh saja. Nah di sini sebenarnya ada cara yang lebih cepat. Gimana tuh caranya? Nah coba perhatikan angka 4, 5, dan 6 ini. Kan ini sama-sama sisanya 3 ya ketika dibagi 4, 5, 6. Jadi nanti tuh pasti bentuknya gini. Bisa kita bentuk jadi plus 3 dengan yang ini kelipatan dari 4, 5, dan 6 yang depan. Nah gimana tuh? Jadi kita sama aja cari KPK-nya. KPK dari 4, 5, dan 6. KPK dari 4, 5, 6 tuh berapa? Nah di sini kan 4 sama dengan 2 kuadrat, 5 itu ya sama dengan 5, 6 itu sama dengan 2 kali 3. Terus KPK-nya berarti ini dikali ini dikali ini. 4 dikali 5 dikali 3 itu adalah 60, ya kan? Nah di sini berarti yang di dalam kotak ini harus kelipatan 60. Jadi oke, kita cek. Di sini yang D udah salah ya karena ini plus 2. Nah, kemudian kita cek yang depan itu kelipatan 60 yang mana? 12. Apakah kelipatan 60? Enggak kan? Jadi ini salah. 24 juga bukan kelipatan 60. 80 juga bukan kelipatan 60. Nah 120 itu kelipatan dari 60. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya cara cepetnya. Jadi kita cari KPK nya 4, 5, 6. Terus kan sisanya 3, berarti nanti plus 3. Terus yang kotak ini habis dibagi KPK dari 4, 5, dan 6. Nah sebenarnya ini bisa kita cek. Coba modulo 5. Modulo 5 ini kan 0. Modulo 5 ini 0. Ini 3. Berarti 0 tambah 3 ya 3. Kalau modulo 4 120 kan habis dibagi 4, berarti 0 plus ini 3 ya, jadinya tetap 3. Dan ini kalau 6 120 kan habis dibagi 6, berarti 0 ditambah 3 ya sama aja kan. Jadi kita ketemu sisanya 3 terus ketika dibagi 4, 5, dan 6. Nah gitu cara kalau kita ingin cepat. Jadi kita cari KPK, terus cari yang habis dibagi KPK, terus ditambah sisanya yang diinginkan, yaitu 3 gitu. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 8. Oke, silakan Anda coba. Oke, mari kita bahas. Di sini kita udah dikasih tahu soal nih, 3072
habis dibagi oleh 6 dan 8. Terus ditanya mana yang habis dibagi oleh 6 dan juga 8. Nah, gimana tuh caranya? Berarti kalau 3072 itu habis dibagi 6 atau 8, berarti modulo berapa? Kan ini habis dibagi 6 sama 8. Nah, jadi sama aja modulo KPK-nya 6 sama 8. 6 sama 8 itu berapa? 6 sama 8 itu KPK-nya adalah KPK dari 6 sama 8. Nah, 8 kan 2 pangkat 3, 6 itu 2 kali 3. Berarti kita ambil yang besar sama yang semuanya kita ambil. Jadi 8 dikali 3 24. Jadi 3072 ketika dibagi oleh 24 juga habis dibagi. Jadi sisanya adalah 0. Ya kan? Karena ini dibagi 6, dibagi 8 habis. Jadi dibagi 24 juga habis. Dibagi KPK-nya juga habis. Nah, terus di sini kita cari angka lain yang habis dibagi oleh 24. Karena habis dibagi oleh 6 dan 8. Berarti kita juga cari yang habis dibagi 24. Nah, di sini kalau kita lihat, ini tuh angkanya lebih besar dari 3072 semua. Lebih besar dari 3072 semua. Ya kan? Nah, gimana kalau coba kita tambahkan 24 kedua ruas. Nah, kalau kita tambahkan 24 kedua ruas, itu kita jadi 3024 tambah ini jadi berapa? Jadi 96 sama kongruen dengan 24 modulo 24. Nah, di sini 24 itu kan habis dibagi 24, berarti ya 0 modulo 24. Nah, di sini kita dapat 3096 itu habis dibagi oleh 24. Jadi jawabannya adalah yang E. Paham kan? Oke, jadi konsepnya gini. Sebenarnya kan 3072 itu habis dibagi 24. Terus ditambah berapa biar tetap habis dibagi 24. Ini habis dibagi 24. Habis dibagi 24 dan kalau ditambah sesuatu kita tetap habis dibagi 24. Jadi sebenarnya ini kita harus tambah 24 kali sesuatu. Nah, kalau sesuatu itu kita kalikan 1, sesuatu itu 1 berarti ya udah 24 tambah 3072. Jadi kita dapat 3096. Oke, paham ya? Ya, mari kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, silahkan Anda coba. Ya, A, B, dan C adalah bilangan bulat berurutan. Berarti A, B, C berurutan. Jadi ini ditambah 1, ini ke sini tambah 1. Ya kan? Jadi B itu B sama dengan A plus 1. Ya kan, karena A ke B ditambah 1 berarti B sama dengan A plus 1. Terus di sini B ke C itu ditambah 1 berarti C sama dengan B plus 1. Ya kan? Nah, kemudian lihat nih, yang diminta Q dikurang P. Ya, kita tulis aja Q sama dengan B per 5 min 6 per C per 6, sorry, C per 6. C per 6. Terus P itu adalah A per 5 dikurang B per 6. Nah, kalau kita kurangkan langsung ya kita dapat Q min P dengan ini yang sama-sama penyebutnya 5 kita jadikan 1, P min A per 5. Ya kan? Terus ini min C per 6 min B per 6 berarti plus B per 6 berarti jadi kita tulis oke. Berarti ini kita buat tambah min C plus B per 6. Paham nggak? Di sini kan ini sama aja plus negatif C, ya kan? Terus ini min dikali min jadi plus B. Jadi min C plus B per 6. Nah, di sini kita sebenarnya tinggal hitung aja B min A itu kan berarti A plus 1 min A, ya kan? A plus 1 min A. Nah, ini habis jadi 1 per 5, ya kan? Nah, di sini juga C itu B plus 1 berarti min
B plus 1 plus B per 6. Nah, di sini ini kan min B plus B, berarti habis, ya kan? Terus ini min 1, jadi oke, kita tulis seperlimanya. Terus ini min 1 plus min 1 per 6. Nah, di sini kita samakan penyebut saja. Jadi 6 kali 5 30, terus 6 kali 1 6, 5 kali min 1 min 5. Jadi jawabannya adalah 1 per 30. Oke, mudah ya nomor 9. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 10. Silakan Anda coba. Ya, mari kita bahas. Di sini bilangan palindrom adalah bilangan yang sama nilainya dibaca dari depan maupun dibaca dari belakang. Misalnya 773. Kenapa? Karena 737. Kalau kita balik dari belakang ya sama aja tetap 737. Ya kan? 737. Nah, berapa selisih bilangan palindrom setelah 233? Bilangan palindrom setelah 233 dengan 233. Nah, mungkin ini kita bisa urutkan kan 233. Terus kita cari bilangan setelahnya sampai kita ketemu bilangan palindrom. Misal 234, 235, terus 236 dan seterusnya sampai kita ketemu bilangan palindrom. Nah, nanti itu kita ketemu 242. Nah, jadi kita kurangkan aja 242 dikurang 233. Jadi 242 min 233 itu sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 9. Atau kalau nggak mau nyari satu-satu gini, nah sebenarnya tuh kita lihat aja nih 233 supaya kita ketemu bilangan setelahnya palindrom. Ya kita lihat ini kan 2, ini 3. Nah sebenarnya kalau bilangan palindrom ini 2, harusnya ini 2 kan. Kita cari 2 sesuatu 2. Nah sesuatunya tuh apa? Nah karena bilangan setelahnya berarti nggak mungkin kan 3 jadi 2, ininya tetap 3 kan, malah turun ya. Kalau 232 malah turun. Jadi kita ambil setelahnya berarti 4. Ya ini kita dapat 242. Terus kita kurangkan atau selisihnya dengan 233. Ya kita dapat hasilnya 9 gitu. Oke, ya semoga paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.